pendidikan adalah pola yang penting atau proses yang penting untuk dilalui, bahkan bisa jadi bersifat wajib untuk dijalani karena memiliki fungsi pengembangan dan peningkatan. Jadi pendidikan itu berfungsi untuk meningkatkan diri atau mengembangkan diri. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia senantiasa belajar serta berupaya menganalisis setiap perjalanan hidupnya. Dalam terminologi Islam, belajar senantiasa berkaitan dengan iqra, yang mana sebagian cendekiawan itu menginterpretasikan melalui berbagai sudut pandang nih. Ada iqra yang dipahami dengan makna tekstual, yakni membaca. Ada iqra yang diartikan atau diinterpretasikan dengan menganalisis, merenungi, mentafsiri dan lain sebagainya. Nah, ada penjelasan menarik dari tokoh Nahdlatul Ulama yakni Kiai Miftahul Ahyar tentang iqra. Jadi iqra itu bukan semata membaca atau memiliki arti yang bernama membaca atau arti yang berkaitan dengan mengeja huruf atau yang lain, tapi membaca adalah memiliki fungsi atau penggunaan kalimat yang lebih luas artinya. Jadi membaca tanda-tanda, jadi membaca konsep atau kondisi kauniyah alam semesta. Nah, sehingga pada perspektif ini secara umum dapat bermakna sosiologis. Jadi ketika iqra atau kalimat membaca itu, kata membaca itu dikaitkan dengan arti bahwa membaca tanda-tanda perkembangan, membaca di sekitar, membaca dengan menggunakan indera mata, indera pendengaran, kemudian diolah dalam pikiran, maka makna dari membaca itu adalah makna sosiologis. Belum lagi kalau itu kemudian dikaitkan dengan membaca kondisi, membaca yang berkaitan dengan evaluasi diri, maka itu akan berkaitan dengan psikologis misalnya atau antropologis. Jadi membaca itu sangat luas pemaknaannya. Nah, sehingga untuk mencapai kesadaran atau kasunyatan tersebut ya, perlu membangun cara berpikir tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini pendidikan memiliki sandaran bahwa alat utama yang digunakan dalam pendidikan itu adalah membaca. Kenapa demikian? Karena membaca bukan semata mampu membedakan huruf-huruf atau kemudian menghitung angka dan meramu kalimat, tetapi juga melatih kepekaan dan kedalaman merenungi, berpikir, yang pasti melalui proses pembacaan dari berbagai indera itu dapat mengambil pesan atau moral yang disampaikan oleh Tuhan dari berbagai sisi, dari kitab suci, dari kejadian alam semesta, atau dari ruang-ruang sosial yang mempengaruhinya. Nah, ini agaknya sejalan dengan apa yang dituliskan dalam Serat Wulangreh yang digubah atau yang ditulis oleh Pakubuwono IV ya, bahwa pamedari wasitaning ati atau pamedari wasitaning ati ujuman toko aniru bujangga dahat muda ing batine nanging kedah ngidunggung datan weruh yen akeh ngasemi ameksa angrupaka basa kang kalantur tutur kang katula-tula tinalaten rinuruh kelawan ririh merih padanging sasmita. Baru dilanjutkan pada bait keduanya bahwa sasmitaning kawurip puniki mapan ewuh yen ora weruwa tan jumeneng ing uripe akeh kang ngaku-ngaku prasangkane sampun udani tur durung weruh ing rasa kang satuhu rasaning rasa punika
upayanen darapun sampuna ugi ing kauripanira. Jadi kira-kira maknanya adalah bahwa dalam menjalani urip atau menjalani hidup itu perlu adanya kepekaan, kedalaman berpikir yang dibangun, dan piranti utamanya adalah bahasa. Yang dari bahasa itulah muncul pitutur, unen-unen, bahkan terbahasakannya gagasan, serta unek-unek itu juga melalui bahasa. Oleh karena itu perlu mapan ewuh yen ora weruh, belajarlah jika memang tidak tahu. Jadi mapan ewuh yen ora weruh, jadi kalau memang tidak tahu ya belajarlah, kalau memang tidak tahu maka tanyalah. Itulah seperti yang kerap kita dengar bahwa sesat di jalan, malu bertanya sesat di jalan. Jadi metafor-metafor itu sebenarnya sudah dimiliki oleh keluhuran cara berpikir para leluhur kita, yang mana tujuannya adalah untuk menyesuaikan, kemudian membangun kesiapan dalam menjalani hidup. Nah, pada konteks ini pendidikan dengan prinsip membangun menjadi penting untuk dimunculkan kembali visi utamanya. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa ing madya mangun karso, Ki Hajar Dewantara dalam filsafat pendidikannya akan mengatakan begini: ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Jadi yang di depan itu memberi contoh, kemudian yang berada di tengah itu mengajak bekerja sama dan lain sebagainya, tuturi handayani, agar ketika dianut itu kemudian menjadi satu kegembiraan, menjadi satu berita bahagia bahwa memang ilmu yang diberikan oleh siapapun, entah itu guru, entah itu mentor atau siapapun, itu bermanfaat. Jadi pendidikan itu tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga pendayagunaan akal pikiran yang sudah memanifestasi di dalam dirinya atau menerima pengetahuan dari luar itu, kemudian diolah menjadi olah pikir, menjadi olah rasa, sehingga menjadi olah karsa dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menjadi garis besar dalam kebudayaan, kira-kira begitu. Sehingga pendidikan dan budaya itu tidak bisa lepas, tidak bisa tidak bisa menjadi satu diferensiasi atau pembeda antara satu dengan yang lain. Intinya sama, pendidikan dan budaya. Bahasa itu juga produk budaya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, prinsip ing ngarsa sung tulodo tadi, ing madya mangun karsa tuturi handayani, hari ini semakin tak terlihat sebagai prinsip filosofis pendidikan. Kenapa? Jadi kadang pendidikan itu hanya dimaknai pada label atau status pendidikannya saja. Jadi misalnya kalau kata Rocky Gerung itu, ijazah itu adalah tanda bahwa engkau pernah sekolah, bukan tanda bahwa engkau pernah berpikir. Sebenarnya relate juga dengan kondisi hari ini, bahwa berapa ratus bahkan berapa juta orang yang kemudian belajar dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Cuma apakah kemudian berdampak pada konteks kehidupan yang berdaya, konteks kehidupan yang paripurna? Agaknya tidak, karena setelah mereka atau setelah siapapun itu yang kemudian lulus dari jenjang pendidikannya, ada satu prinsip yang ini agaknya sama-sama dirasakan, bagaimana dia meneruskan atau memperjuangkan kehidupannya. Sehingga pola pikirnya adalah bagaimana bekerja, bagaimana memenuhi kebutuhan pasca pendidikan dan lain sebagainya. Dan kalau kita mau menyadari apa yang dirasakan itu adalah proses belajar sebenarnya. Makanya betul bahwa belajar itu tidak ada batasnya. Jadi minal mahdi ilal lahdi itu. Jadi proses pembelajaran itu ya sejak lahir sampai
telak di liang lahat, kira-kira begitu. Nah, mengapa anggapan-anggapan ini muncul? Karena sistemnya yang kerap berubah-ubah. Oke, ini secara sistem begitu. Kalimat Iqra yang dapat dijadikan pembahasan akademis di meja-meja para akademis dan elit perguruan tinggi justru berbanding terbalik dengan kondisi dampak sistematik. Jadi, kalau dulu murid dan guru selalu was-was ketika menghadapi ujian akhir, karena tidak ada dispensasi nilai atau dispensasi keharusan lulus atau tinggal kelas dan lain sebagainya. Artinya ujian akhir itu menjadi satu penentu bahwa kelulusan, bahwa keberlanjutan itu bisa berlangsung. Nah, kalau tidak lulus ya sudah tidak lulus. Nah, sedangkan hari ini sistemnya berbeda. Bagaimana caranya lembaga pendidikan secara kelembagaan dan secara sistem itu bisa menghasilkan lulusan sebanyak mungkin. Apa yang kemudian menjadi capaian atau apa yang kemudian menjadi hal yang dilindungi di situ adalah citra dari lembaga pendidikan itu sendiri, tanpa melihat bagaimana output atau lulusan dari lembaga itu. Kira-kira demikian. Kembali lagi pada konteks belajar, semua hal yang terjadi entah itu secara kelembagaan, entah itu secara sistem, maka belajar itu menjadi satu hal yang harus dimaknai sebagai piranti dalam proses pendidikan untuk mengembangkan apapun, mengembangkan diri sendiri, mengembangkan pola pikir, mengembangkan suatu organisasi atau apapun itu. Sehingga Iqra tidak hanya bermakna pada konteks pembacaan. Iqra tidak hanya berhenti pada konteks menghafal ini dan itu atau mengurai ini dan itu, tapi mencoba mensublimasikan pengetahuan yang diterima sehingga menjadi olah pikir, olah rasa, dan olah karsa, kira-kira begitu. Sehingga pemaknaan terhadap Iqra, terhadap pendidikan, terhadap pembacaan, terhadap pembelajaran itu tidak berhenti pada sistemnya yang mengatur atau kebijakan yang mengatur berjalannya pendidikan itu. Karena disadari atau tidak, tanpa adanya sistem, tanpa adanya kebijakan, proses pembelajaran itu secara alamiah berjalan. Cuma untuk meraih satu legalitas formal, ijazah atau apa, memang butuh sistem, memang butuh kelembagaan dan lain sebagainya. Tapi sebelum kepada sistem dan kelembagaan, yang perlu disadari adalah bahwa setiap manusia, setiap personal itu pasti sudah melakukan pola-pola pembelajaran, sudah melakukan proses-proses pembelajaran yang tidak disadari.